Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak mis semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan agar terhindar dari COVID-19. Nah, kembali lagi bersama Miss Gaby dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Miss harap masih tetap semangat belajar ya, walaupun kita tidak bisa bertatap muka seperti biasa. Nah, pada materi yang hari ini, kita bahas dulu minggu lalu. Minggu lalu atau pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya. Untuk di tema pertama itu mengenai kalimat utama, terus jenis-jenis paragraf, kalimat penjelas, terus ide pokok, simpulan, dan meringkas. Nah, untuk di tema kedua ini kita masuk ke informasi itu penting gitu. Maksudnya ini apa, Miss? Nah, informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Di dalam buku pastinya ada beragam informasi ya. Bisa informasi di dalam buku itu bisa kita uraikan secara lebih detail ke dalam 6 jenis aspek. Nah, buku merupakan sumber informasi. Oleh sebab itu, membaca buku dapat membantu menambah wawasan kita tentang suatu hal. Kita bisa mendapat beragam informasi untuk lebih memahami peristiwa dan kehidupan dengan membaca buku. Informasi yang disajikan dalam buku sangat banyak, mulai dari penjelasan suatu benda, peristiwa, hingga ulasan suatu peristiwa. Gitu. Nah, di sini kita masuk ke bagian A, yaitu menguraikan informasi dalam buku melalui kata tanya. Nah, jadi informasi dapat kita uraikan secara lebih detail ke dalam 6 jenis aspek. Nah, ke-6 jenis aspek kata tanya ini seperti aspek apa, yaitu artinya menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal. Dia lebih menjelaskan tentang suatu hal. Kalau aspek di mana itu fungsinya untuk menunjukkan penjelasan tempat di dalam teks yang kamu baca atau buku yang kamu baca. Terus kapan itu fungsinya untuk menunjukkan waktu. Siapa menunjukkan orang, mengapa yaitu alasan sebab terjadinya di cerita tersebut atau di informasi atau buku yang kamu baca. Bagaimana itu fungsinya menunjukkan keterangan cara atau proses. Ya, jadi penjelasan lebih ciri-cirinya, penjelasan karakter tokoh dan sebagainya. Nah, kita ambil contoh. Nah, di sini ada sebuah teks tentang air. Nah, kita baca ya teksnya agar kita paham untuk menguraikannya ke dalam bentuk tanya, kata tanya gitu. Nah, di sini Miss baca dulu. Segala hal tentang air merupakan salah satu buku terjemahan untuk anak. Buku ini diterjemahkan oleh Damaring Tias Wulandari dan telah diterbitkan oleh penerbit Erlangga pada tahun 2009. Buku ini menjelaskan peran air yang sangat penting bagi tubuh manusia, yaitu manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Buku ini juga menyampaikan berbagai pengetahuan tentang air, mulai dari unsur-unsur air, siklus air, keberadaan air di bumi, fakta tentang air, jumlah air dalam tubuh kita, hingga jenis air. Nah, buku segala hal tentang air dilengkapi oleh gambar-gambar berwarna-warni yang dapat membantu pembaca untuk lebih cepat memahami informasi tersebut. Gambar-gambar yang berwarna-warni tersebut juga dapat menarik minat pembaca untuk menyelesaikan buku tersebut. Begitu. Nah, inilah sebuah teks tentang judulnya segala hal tentang air. Nah, apa sih informasi tentang isi buku berikut? Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, di sini karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, jadi kita jawab sama-sama ya. Nah, seharusnya kalian lingkari. Jadi di sana nanti yang punya buku tolong dilingkari jawaban yang benar. Perhatikan dengan teliti kata kunci dari informasi tersebut. Oke, nomor 1.
Segala hal tentang air merupakan salah satu buku terjemahan untuk anak. Nah, ini masuk ke aspek apa? Ke aspek yang mana? Apa atau mengapa? Ingat, aspek apa? Kita balik. Aspek apa itu menjelaskan tentang suatu hal, sedangkan mengapa menyebutkan alasan sebab dalam cerita. Berarti kalau dia di sini segala hal tentang air merupakan salah satu buku terjemahan untuk anak. Lebih ke aspek apa? Karena penjelasan ya, penjelasan tentang si judul ini. Oke, nomor 2, buku ini diterjemahkan oleh siapa? Oleh Damaring Tias Wulandari. Nah, di sini juga kalian telah temui kan buku ini diterjemahkan oleh Damaring Tias Wulandari. Nah, kalau Damaring Tias Wulandari itu dia seseorang kan, manusia kan. Nah, kalau menyebutkan seseorang atau menunjukkan nama, jabatan atau pekerjaan itu masuk ke aspek mana? Di mana atau siapa? Nah, kalau di mana itu aspeknya tempat, menunjukkan tempat, sedangkan menunjukkan orang itu yaitu aspek siapa. Berarti nomor 2 jawabannya siapa. Oke, lanjut yang ketiga. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga pada tahun 2009. Nah, dari penggalan teks itu ada menunjukkan apa? Karena di sini kata kuncinya aspeknya cuma kapan dan apa, berarti penerbit Erlangga ini menunjukkan waktu. Waktu itu aspek mana? Yaitu aspek kapan. Berarti jawaban yang nomor 3 adalah kapan. Kalau apa tadi? Penjelasan mengenai suatu hal. Nah, nomor 4, pada buku segala hal tentang air dijelaskan bahwa manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Nah, ini nih yang sering bingung, aspek bagaimana dan mengapa. Kita cari dulu penjelasan aspek mengapa dan bagaimana. Kalau aspek mengapa itu menunjukkan alasan sebab dalam cerita. Kalau bagaimana menunjukkan keterangan cara. Nah, cara, penjelasan ciri-ciri dan karakter tokoh. Nah, kalau ini gimana nih? Dijelaskan bahwa manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Sebab atau menunjukkan cara. Lebih ke sebab kan? Nah, kalau sebab di dalam cerita tersebut itu berarti aspek mengapa. Lingkarin nomor 4 aspek mengapa. Nomor 5 kita masuk. Sesuai dengan judulnya, buku ini menyampaikan segala informasi mengenai air di bumi, mulai dari unsur-unsur, siklus air, keberadaan air, fakta air, jumlah air, hingga jenis air. Nah, kita balik lagi ke aspek tadi. Nah, kalau aspek tadi udah ya, aspek apa, kapan, di mananya ini enggak ada sih ya. Siapa? Nah, mengapa tadi udah, yaitu jawaban nomor 4. Nah, sekarang jawaban nomor 5 ini mengapa atau apa. Kalau apa itu mengenai suatu hal, penjelasan. Nah, kalau mengapa itu yaitu penyebutan alasan atau sebab dalam cerita. Kalau di sini bagaimana itu keterangan cara, penjelasan ciri-ciri, penjelasan karakter tokoh. Nah, kalau dari soal ini salahnya enggak mengapa. Jawaban yang benar adalah bagaimana ya nak, karena dia menjelaskan tentang isi si buku. Kalau mengapa itu kan sebab manusia itu tidak bisa bertahan hidup, sebabnya kalau kurang air. Karena air itu perannya penting. Sedangkan nomor 5 ini dia rincian tentang si buku tersebut, ada unsurnya, siklus, keberadaan, jenis, dan lain-lain. Berarti jawabannya itu dua-dua salah, yang benar adalah bagaimana. Oke, kita masuk lagi ke contoh yang berikutnya. Semoga makin paham ya dengan contoh yang kedua. Nah, di sini bacalah penggalan teks. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Banjir termasuk salah satu bencana alam. Banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah.
Jika banjir terjadi, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya. Nah, setelah membaca teks, kita akan mendapat informasi sebagai berikut. Nah, di sini kalau apa tadi, yaitu penjelasan tentang suatu hal. Siapa itu menunjukkan orang, mengapa itu lebih ke sebab terjadi dalam suatu cerita. Kalau bagaimana, yaitu lebih menunjukkan cara, proses, atau penjelasan ciri-ciri. Nah, di sini nomor 1, banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Berarti kalau udah kata definisi, ingat seperti yang kemarin, kata definisi itu kata yang contohnya itu kata adalah, iyalah, terus apalagi ya, merupakan dan sebagainya. Dia menjelaskan tentang suatu hal. Jadi kalau udah ada banjir adalah, itu ada termasuk kata definisi, berarti kata penjelasan. Nah, berarti dia masuk aspek apa. Nah, nomor 2 berarti centangnya apa. Nomor 2, banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Sebab banjir terjadi berarti masuk ke aspek mengapa, karena mengapa tadi sebab terjadinya di dalam suatu cerita. Terus nomor 3, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya. Siapa yang kehilangan tempat tinggalnya? Masyarakat. Nah, berarti penggalan kata itu, penggalan kalimat itu menunjukkan seseorang, yaitu masyarakat, berarti centang siapa. Oke, sampai sini paham ya bagaimana menguraikan informasi dalam buku melalui kalimat tanya, yaitu aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, menjadi tugas kalian, tulislah aspek-aspek tersebut di buku, yaitu pengertian dan fungsi dari aspek apa, aspek di mana, dan sebagainya. Oke, sampai sini dulu materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.